Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini, kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat
melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa, Pak? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja, Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. Kemarin rekamannya sudah Pak, itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi.
TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa, mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Gimana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih.
Kotlek, Bapak. Kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, yang itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa, mungkin ada pertanyaan.
Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab Leonnya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, yang itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mal Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023.
Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga,
Saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. Kemarin yang rekamannya sudah Yang itu Pak, ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap
institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, yang itu Pak. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan.
Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya TBL. kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai
institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya, Leon ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlay, Bapak. Kemarin yang rekamannya sudah ada. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah
menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa, Pak? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. kemarin rekamannya sudah ada. Pak, itu Pak. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Nachua Aurora. Rinoa Nachua Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Nachua Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya, Leon ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlay, Bapak. Kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah
menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa, Pak? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja, Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlay, Bapak. kemarin rekamannya sudah ada. Pak, itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan.
Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian
tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlay, Bapak. Kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, itu Pak ya. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7
November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa, mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351, ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlay, Bapak. kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, itu Pak yang Main sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023.
Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Nachua Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. "Saya siap tanggung jawab," kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Nachua Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. "Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Nachua Aurora. Rinoa Nachua Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Nachua Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Bagi pengaruh alkohol atau
Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab realnya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. Kemarin rekamannya sudah ada. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD
pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, yang itu Pak. Main sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat.
Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa, mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa Pak? Bisa tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban.
Di mananya Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Ya, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. Kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. Kemarin kan rekamannya sudah ada. Pemain sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora. Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban
atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. kanan kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotlek, Bapak. Kemarin kan rekamannya sudah ada. Pak, yang itu Pak. Main sinetron Leon Dozan anak Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Najwa Aurora.
Rinoa adalah kekasih Leon Dozan. Leon Dozan ditangkap polisi di rumahnya, kawasan Cirende, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, malam. Setelah menjadi tersangka, Leon Dozan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan yang sudah memakai baju tahanan polisi ini hanya bisa meminta maaf setelah mengucapkan kata kasar hingga tersebar luas di media sosial. Pak Kapolri dan Kapolres, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan mengatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal, kata Leon Dozan di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Pemain sinetron yang kini berusia 26 tahun itu dijerat pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga meminta maaf ke Rinoa Najwa Aurora dan keluarganya. Leon Dozan bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas perbutaan melawan hukum yang dilakukannya. Saya siap tanggung jawab, kata Leon Dozan. Leon Dozan diamankan polisi setelah dilaporkan perempuan bernama Rinoa Najwa Aurora pada tanggal 8 November tahun 2023. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat di rumahnya, Cirende, Lebak Bulus, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Leon Dozan ini terjadi 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni salah satu pusat belanja di Cinere dan rumah Rinoa Najwa Aurora. Rinoa Najwa Aurora diketahui adalah kekasih Leon Dozan. Tindak kekerasan yang pertama terjadi pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall Cinere dan terulang saat berada di rumah Rinoa Najwa Aurora di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 November tahun 2023. Saat ini Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Leon Dozan juga ditahan polisi. TBL tinggi banget TBL. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya TBL. kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Najwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa, mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan
kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa, Pak? Benda tumpul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak lukanya? Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jalani pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini ya, kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Tinggi banget sih ini. kanan kiri lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan